Tidak ada siapapun dalam kamarku. Yang ada hanya seekor babi yang perutnya terburai. Dan dia adalah ayahku. Setelah menekuni studi selama 6 tahun, hari itu aku pulang ke desa kelahiranku. Sepanjang perjalanan dari Bandung, hatiku dibuai perasaan gembira dan bahagia yang tiada taranya. Betapa tidak, aku kembali dengan mempersembahkan gelar kesarjanaan. Jelasnya insinyur pertambangan. Aku membayangkan alangkah senang dan bahagianya hati ayah karena segala jerih payahnya tidak sia-sia. Begitu benakku. Karena anak yang dibanggakannya di kalangan keluarga dan teman sejawat telah memperoleh kemenangan dalam studinya. Namun, alangkah terkejutnya aku ketika lepas maghrib tiba di rumah. Nampak banyak sosok-sosok tak jelas di antara warga desa yang memegang tombak, parang, ari dan tali penjerat. Sontak saja hatiku pun berdetak tidak karuan. Aku bertanya-tanya apa yang sebenarnya sedang terjadi. Hingga saat beberapa belas meter di depan rumah, langkahku terhenti ketika terdengar suara raungan nyaring yang menyayat hati. Dan setelah aku dengar dengan saksama, dapat dipastikan bahwa yang menangis itu adalah ibuku sendiri. Kejadian itu membuat banyak pertanyaan terlintas di benakku, membuat pikiranku semakin cemas. Apakah ibu menangis karena kematian ayah, atau memang ada hal lain? Aku pun langsung segera menghambur masuk ke dalam rumah. Tapi di pintu, ibuku sudah menyambutku. Beliau memelukku erat sekali sambil menangis meraung-raung. Aku pun membiarkan beliau berada dalam pelukanku. "Ayah di mana, Bu?" tanyaku kemudian setelah ibu menghapus air matanya. "Karena ayahmu lah, makanya ibu menangis tadi, An," sahut ibu. "Lantas sebenarnya apa yang terjadi atas diri ayah, Bu?" Desakku semakin penasaran. Tapi ibu terdiam kemudian menundukkan kepalanya. Beberapa sesepuh desa yang kukenal, seperti Mbah Kardi, Mbah Sudirun, Mbah Karta dan lain-lain, termasuk kepala desa Pak Soleh, juga terdiam diri dan hanya memandangiku. Kelihatannya mereka seperti bingung, tidak tahu apa yang harus diperbuat. Dan ketika kutanyakan lagi di mana ayah, ibuku berpaling ke arah kamar. Kamar dalam rumah kami hanya ada 2. Yang dekat dapur, itu adalah kamar ayah dan ibu. Sementara kamar yang satu lagi dulunya adalah kamarku. Aku pun segera berlari menuju ke kamar ayah. Tapi ternyata kosong. Aku lalu keluar dan masuk ke kamar sebelahnya. Kamar bekas kamarku. Dalam kamar itu sudah tidak ada lagi ranjangku dan lemari pakaian. Dan di sudut kamar yang sudah kosong itu, kulihat seekor babi agak menyandar ke dinding. Perutnya luka dan darah masih terus menetes. Dan yang lebih mengherankan, pada sudut matanya tampak ada butiran-butiran air yang jernih. Aku terbodoh-bodoh menyaksikan binatang tersebut. Kemudian aku membalikan tubuh, berjalan dengan tergesa untuk menemui para sesepuh desa yang duduk di atas tikar seperti layaknya orang yang akan kenduri. "Mana ayahku?" tanyaku setiba di hadapan mereka.
Apa tidak kau temukan di dalam kamar tadi? Ujar Pak Soleh. Aku pun lantas menatap kepala desa dengan perasaan diliputi keheranan. Tidak ada siapa-siapa di dalam kamar, kataku memastikan. Yang ada hanya seekor babi. Dialah ayahmu, Andi, ujar Mbah Kardi. Mendengar keterangan itu, kontan saja aku melongo dan mata terbeliak. Apa? Ayahku babi? Tanyaku perlahan. Begitulah kenyataannya, An, ujar kepala desa. Kebetulan sekali malam ini kau pulang, bertepatan dengan kejadian yang telah menggegerkan desa kita. Jadi ayahku babi? Ulangku bagaikan tidak yakin. Iya, ayahmu ternyata siluman babi, dan dia tidak berdaya sekarang. Dia terluka, ujar Mbah Kardi. Ditombak? Tanyaku. Kami tidak menyangka bahwa babi yang menyusup ke desa kita adalah babi siluman, An. Kami memburunya, mengepung untuk mengusirnya. Tapi binatang itu melawan. Karena itu kita tidak ada pilihan lain kecuali menombaknya. Dan kami terkejut sekali ketika menyaksikan babi itu tidak lari kemana-mana, melainkan ke dalam rumah kalian. Aneh bukan? Nah, dari keterangan Mbak Kardi, barulah kami tahu bahwa babi itu adalah ayahmu, ungkap Pak Soleh. Sebenarnya aku masih penasaran, namun kenyataan itu tidak dapat dibantah lagi. Kami sekarang sedang menunggu pemulihan jasad ayahmu, Andi, ibu kepala desa. Kalau memang benar ayahmu siluman babi atau pemilik ilmu pesugihan babi ngepet, tentu dia akan berubah wujud kembali sebagai manusia menjelang kematiannya. Tiba-tiba terdengar lagi pekik ibuku. Beliau tak henti-hentinya memanggil-manggil nama ayahku. Bersamaan dengan itu, kami lalu menyerbu ke dalam kamar. Kemudian kami semua terdiam diri. Kami memperhatikan dengan seksama apa yang bakal terjadi. Sementara itu, ayahku Subadi tetap tidak beranjak dari posisinya semula, seperti saat pertama kulihat tadi. Keadaan terasa semakin mencekam ketika Mbak Kardi keluar dan masuk lagi sambil membawa pedupaan yang baranya dari tempurung kelapa. Dupa itu diletakkannya tepat di tengah-tengah pintu kamar. Kami pun segera menyingkir agak ke tepi, merapat ke dinding kamar. Ketika kemenyan terbakar dan asapnya menyeruak memenuhi kamar, kami mendengar suara tangisan ayahku yang sangat menyayat hati. Mbah Kardi lalu meminta segelas air putih yang di dalamnya sudah dimasukkan daun waru dan ramuan lainnya. Ibuku segera membawakannya, kemudian diletakkan di depan pedupaan. Sementara Mbah Kardi masih terus berkomat kamit sambil memejamkan mata. Nasibmu telah ditentukan, Badi. Nasib yang kamu pilih sendiri, ujar Mbah Kardi, kemudian seperti berkata pada diri sendiri. Tidak lama kelihatanlah perubahan sosok tubuh babi itu menjadi Subadi, ayahku. Namun, luka di perutnya tidak hilang. Luka itu sangat parah.
Luka itu telah merobek perut dan memutuskan usus ayahku. Apa tak bisa lukanya disembuhkan, Mbah? Tanya ibu. Mbah Kardi menggeleng. Suamimu malah sudah tidak bisa bicara lagi, Ina, katanya kemudian. Lantas, apa yang harus kita lakukan, Mbah? Tanya ibu lagi. Mbah Kardi mengangkat pundak. Kemudian beliau berkata bahwa tidak ada yang dapat dilakukan lagi untuknya. Mendengar itu, ibuku langsung menangis lagi dan meraung-raung. Mas Badi, lihatlah anakmu Andi sudah pulang, teriaknya. Terlihat ayah menatapku dengan pandangan sayu sekali. Bibirnya bergerak-gerak seperti mengatakan sesuatu, tapi suaranya tidak pernah kedengaran lagi. Aku Andi, ayah, kataku lirih. Aku telah lulus, ayah. Aku telah jadi sarjana, seperti yang ayah inginkan. Aku ingin sekali ayahku gembira menyambut keberhasilanku. Tapi ia tidak dapat mengatakan apapun lagi selain mengangguk-angguk dengan mulut terkatup rapat. Dan tidak lama setelah ibu menjerit, ayah menutup mata untuk selama-lamanya. Perasaan malu bahwa ayahku babi siluman kubuang jauh-jauh ketika aku ingin menyempurnakan penguburannya. Kebetulan tidak ada pula orang-orang desa kami, para sahabat dan handai tolan yang menyindirku. Mereka semuanya menyatakan ikut berduka cita dengan kematian ayah. Biarpun ayahku ternyata babi ngepet. Sesudah selamatan hari ke-7, aku kemudian mendatangi Mbah Kardi dan kepala desa. Aku meminta maaf atas kejadian yang telah menimpa ayahku. Selain itu, kepada mereka aku mohon doa restu karena beberapa hari lagi aku akan pergi memenuhi panggilan tugas di luar Jawa. Begitulah kisahku. Entahlah ini cerita horor atau malah cerita sedih. Yang jelas, aku bercerita apa adanya, tidak menambahkan ataupun mengurangi.